Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini saya ingin melanjutkan materi tentang pemrograman berbasis objek di playlist YouTube saya. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang package dan interface. Kita bahas terlebih dahulu mengenai package dan interface secara teori. Pertama, package itu sendiri adalah koleksi dari beberapa kelas dan interface yang berhubungan dan menyediakan proteksi akses dan pengelolaan namespace. Apa sih kegunaan dari package itu sendiri? Jadi, package ini berguna untuk mengorganisir file dalam suatu proyek atau library. Ciri-ciri package itu apa? Yang pertama, namanya menggunakan lowercase. Jadi, semuanya ada di huruf kecil. Nama package-nya itu semuanya huruf kecil, tidak ada besar dan tidak ada kecil. Nanti kita akan bahas di konversi pada Java itu sendiri. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu nama package mengikuti nama domain perusahaan dengan susunan terbalik. Ya. Saya berikan contoh untuk dua hal ini untuk ciri-cirinya. Contohkan misalnya di sini saja ya. Pertama yaitu ciri-cirinya adalah nama package menggunakan lowercase. Jadi kira-kira akan menjadi seperti ini. Huruf kecil semua. Ciri-ciri kedua, nama package mengikuti nama domain perusahaan dengan susunan terbalik. Jadi contohnya seperti ini. Brainmatics kendaraan. Nah, ya. Jadi ada di susunan terbalik dari kendaraan dulu baru ke Brainmatic dan terakhir com. Nama domainnya adalah .com, tapi ditaruh di belakang karena disusun terbalik. Brainmatics.com. Nama domainnya, ya. Jadi ciri-ciri yang kedua tadi yaitu nama package mengikuti nama domain perusahaan dengan susunan terbalik. Ya, semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kemudian setelah package, selanjutnya kita membahas tentang teori interface. Jadi interface ini sebenarnya sama dengan kelas, tapi hanya memiliki deklarasi metode tanpa implementasi. Apa sih kegunaan interface itu? Jadi interface ini digunakan apabila kita ingin menentukan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelas, tetapi tidak menentukan bagaimana cara untuk melakukannya. Nanti saya akan jelaskan melalui aplikasi. Kita buka dulu NetBeans-nya ya sebelum kita menuju ke informasi tambahan yaitu Java Archive dan Java Library. Ya, di sini ada package dan interface. Pertama kita bahas package-nya. Di sini saya buat dua program Java yaitu aulia.java dan yaya.java. Jadi pada aulia.java akan melakukan printline kelas aulia dan yaya akan melakukan printline kelas yaya. Di sini aplikasi yang akan kita run paket beraksi ya. Paket beraksi ini akan memulai program awal string argumennya yaitu aulia objek aulia new aulia. Jadi si aplikasi Java-nya ini akan menjalankan dua program yang ini. Aulia dan yaya. Ini didapatkan di mana? Didapatkan di nama Java yang package-nya ini tersambung ke dalam satu. Jadi ada next 7 package. Di dalam next 7 package ini ada .kelasku dan paket beraksi .java. Ada kelasku dan paket beraksi .java. Nah, jadi pertama kita import dulu. Kita import kelasku. Bintang ini maksudnya apa aja yang ada di dalam package kelasku, next 7 package kelasku. Dalam next 7 package kelasku ini ada dua file, ada dua kelas yaitu ada aulia dan yaya. Dipanggillah, diimport ke dalam sini sehingga kelas aulia dan kelas yaya bisa dipanggil pada package. Jadi itulah package. Ini package next 7 package. Di dalam package ini ada paket beraksi dan ada package kelasku lagi. Di dalam paket beraksi dipanggillah package yang kelasku. Untuk bisa dijalankan perintahnya di sini. Ya, aulia ini diubah jadi objek aulia.info, dijalankanlah programnya. Apa yang ada di program aulia adalah printline kelas aulia. Apa yang ada di dalam program yaya.java yaitu kelas yaya. Kita coba jalankan yang bagian paket beraksi. Sembari menunggu ya, ternyata sudah selesai. Nah, programnya bisa berjalan dengan baik, build successful kelas aulia dan kelas yaya. Jadi package itu sendiri adalah ini.
package. Next7 package ini package juga. Next7 package.classku ini juga package. Struktur direktorinya jadinya ada paket beraksi.java dan ada package kelasku. Package kelasku ini dipanggil di paket beraksi.java. Jadi harus ada dalam satu folder atau dalam satu package untuk melakukan import. Perintahnya dijalankan di paket beraksi. Sementara fungsinya kita masukkan ke dalam package kelas yaya ini sendiri. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori interface. Pada teori interface kita coba jalankan terlebih dahulu yang AC saja langsung ya. Jadi saya membuat dua program, ada lampu dan ada AC. Kita keluarkan dulu semuanya. Jadi di sini ada ac.java, kita buka ac beraksi.java, interface, AC. Ada 3 jadinya ya. Pertama kita buat dulu interface AC-nya. Interface AC-nya saya buat ada 2 interface, yaitu ada status AC, yang dimana status AC-nya ini adalah menghidupkan dan mematikan AC. Sementara pada interface suhu AC ada dinginkan suhu dan panaskan suhu. Ini juga bisa kita masukkan langsung ke atas, ya. Jadi 1, 0, 2, 3-nya nanti kita buat dingin dan panas. Tapi di sini untuk memudahkan agar bisa dipahami. Statusnya untuk menghidup dan mematikan, suhunya untuk mendinginkan dan memanaskan. Ya, teman-teman bisa langsung membuat saja. Ini bisa di stop dulu videonya untuk melakukan program sendiri. Kemudian saya lanjut membahas pada bagian ac.java. Kita import dulu. Suhu AC dinginkan suhu dan suhu AC panaskan suhu. Ya. Di sini ada status AC dan suhu AC. Ini misalkan kita hapus. Bisa berjalan tetap karena sepertinya itu tidak terlalu diperlukan ya. Kita coba run saja langsung. Nah ternyata bisa. Jadi yang import tadi tidak usah dibuat, juga aman-aman saja ya, karena di sini kita melakukan implement status AC dan suhu AC. Disinilah penerapan interface-nya itu sendiri, status AC dan suhu AC, yang mana sudah kita buat di sini ada status AC dan suhu AC. Status AC akan menjalankan perintah hidupkan dan matikan dari sini sampai sini. Status AC. Teman-teman bisa stop dulu videonya untuk melakukan program sama seperti sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke bagian suhu AC. Nah, dari sini sampai sini. Ya, dinginkan, perintah dinginkan untuk mendinginkan suhu AC dan panaskan untuk memanaskan suhu AC. Di mana kita running programnya di bagian AC beraksi. Apabila saya menjelaskan terlalu cepat, teman-teman bisa boleh stop videonya terlebih dahulu untuk memulai coding dan sambil dipahami, disimak baik-baik penjelasan saya. Ada aplikasi AC beraksi.java. Nah, disinilah dibuat ya. AC ini adalah sesuai nama file di sini, nama kelas Java-nya ac.java. Kita ubah ya namanya, jadi maksud saya kita tentukan namanya jadi AC ruangan, sehingga di sini kita buat saja AC ruangan. New AC sama seperti yang di sini. Kita coba print line terlebih dahulu. Status AC-nya dari awal kita buat mati ya. AC ruangan statusnya mati. Kita jalankan AC ruangan ini sama menjalankan dengan program yang ada di ac.java karena sudah ditentukan di sini namanya AC ruangan. Pertama kita jalankan dulu AC ruangan yang perintah hidupkan, kemudian perintah matikan 2 kali, hidupkan 2 kali, dinginkan 2 kali, dan panaskan 2 kali. Kenapa? Akan saya jelaskan di hasil runningnya. Di hasil runningnya, pertama status AC-nya mati. Kita jalankan perintah hidupkan yang pertama, AC sudah hidup. Kita jalankan perintah kedua, AC-nya mati. Ya, AC mati. Kita jalankan lagi AC kedua, AC sudah mati kok. Berarti AC dalam keadaan mati. Kita jalankan lagi program hidupkan AC. Karena tadi sudah mati, maka akan hidup kembali. Tidak akan langsung jalan ke program kedua, yaitu sudah hidup. Karena kita jalankan perintah matikan terlebih dahulu. Setelah perintah mati dijalankan, kemudian akan kembali ke perintah awal, yaitu AC hidup. Apabila perintah hidupkan kita aktifkan lagi, maka akan muncul peringatan ini, AC sudah hidup kok. Ya, perintah status AC sudah berjalan. Kemudian berikutnya ke suhu AC sama.
dinginkan AC, jadi suhu AC turun. Percobaan kedua jadi sudah turun